Shalom, kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus atas kita semua yang percaya sekarang sampai kekal, amin. Saudara, John Maxwell, seorang motivator yang mengajarkan nilai firman Tuhan, dia pernah mengingatkan semua orang bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat adalah cerminan dari apa yang kita pikirkan dan renungkan. Dan apa yang kita pikirkan adalah cerminan dari apa yang kita percayai. Nah, ini memang diambil dari perkataan Tuhan Yesus bahwa yang keluar dari mulut dan nampak dari perbuatan asalnya dari hati. Itu di Matius 12:35 saat Tuhan Yesus menegur orang Farisi. Nah, dari kebenaran ini akan nampak apakah seseorang itu percaya Tuhan Yesus atau tidak. Kalau percaya, sama dengan kata-katanya lahir dari iman. Kalau tidak percaya, maka kata-katanya dan perbuatannya tidak menunjukkan apa yang dia percayai. Dan firman Tuhan di dalam surat Yakobus 2 ayat 17 dan ditulis lagi di bawahnya di 26 mengajarkan kita bahwa iman tanpa perbuatan adalah kematian. Nah, kenapa? Karena perbuatan seseorang pasti menunjukkan apa yang dia yakini. Nangkep ya? John Maxwell mengutip Tuhan Yesus tadi. Nah, sekarang dalam Kristus perbuatan itu ada dua macam. Kita baca di Kolose 3:17, saya akan bacakan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa. Amin. Segala sesuatu yang kamu katakan dan lakukan atau perbuatan, lakukan itu di dalam Tuhan. Jadi ada perkataan dan perbuatan. Jadi perkataan ini menurut firman Tuhan juga termasuk perbuatan. Perbuatan perkataan, perbuatan tindakan. Nah, saudara, baik perkataan atau tindakan pekerjaan kita, dua-duanya adalah cerminan dari apa yang kita percayai. Nah, sekarang saudara, mengenai kebenaran bahwa yang saya pernah sampaikan, pengetahuan iman itu bukanlah iman. Nah, ini kita mesti hari-hari ini hati-hati karena banyak orang Kristen salah paham. Dikiranya kalau sudah mendengar kabar baik tentang iman, diajar dan ngerti maksudnya Tuhan seperti itu, kemudian langsung merasa dirinya penuh iman. Bukan. Itu hanya bersifat pengetahuan iman dan baru awal dari keyakinan. Tapi itu harus dirawat di dalam pikiran kita. Bukan cuma dimengerti, tapi memang diyakini dan dipikirkan senantiasa. Supaya pikiran kita ini tidak dikuasai dunia. Supaya pikiran kita ini jadi penuh iman, bukan penuh khayalan atau putus asa. Tapi dipimpin Roh Kudus lewat pendengaran akan firman Tuhan. Untuk menciptakan atau memproduksi atau menghasilkan kerajaan surga di bumi. Nah, ini panggilan besar gereja. Kalau kita tahu tentang kebenaran iman, dan kita cuma berhenti pada hanya meyakini saja, nah ini baru separuh menurut Rasul Yakobus. Itu belum namanya hidup di dalam iman. Karena tidak ada sesuatu yang nampak dari apa yang kita percayai. Tapi ketika saudara mulai memperkatakan apa yang kita percayai, yang saudara percayai, melakukannya, maka itulah waktunya saudara sedang mendatangkan surga di bumi. Nah, ini yang akan memiliki dampak besar. Ini terkait dengan misi yang kita terima dari Tuhan Yesus, bahwa kabar baik atau Injil yang kita percaya harus sampai pada orang-orang di sekitar kita. Nah, gimana caranya? Ya dengan selalu memperkatakan apa yang kita percaya di dalam Yesus. Nah, apa yang kita sering katakan di dalam iman itu akan membentuk perilaku kita juga, perbuatan kita juga. Maka hidup keseharian kita akan terpimpin sepenuhnya oleh firman dan Roh Kudus. Karena tidak mungkin ada orang yang selalu percaya di dalam hatinya, di dalam pikirannya, kemudian ngomongnya itu, memperkatakannya itu bukan perkataan iman.
perilakunya perilaku yang duniawi, tidak mungkin. Kalau kita percaya, yakin, kemudian kita memperkatakan apa yang kita percayai, maka perilaku hidupmu juga akan mengikuti apa yang saudara percayai. Nah, itulah cara hidup yang penuh iman. Jadi hidup ini disetir rasa percaya kepada Tuhan Yesus, pada firman Tuhan, pada tuntunan Roh Kudus. Percaya bahwa kita selalu bersama Tuhan, bahwa Dia tidak membiarkan, bahwa Tuhan yang menjamin seluruh kehidupanmu. Dan lebih dahsyat lagi, yang kedua, akhirnya saudara mulai percaya bahwa melalui hidupmu dan saya, perkataanmu dan perkataanku akan membawa Kristus kepada dunia. Bahwa hidup saudara akan dipakai Tuhan sebagai kabar, warta, Injil yang terbuka. Surat yang terbuka. Penuh iman di dalam hidup, penuh kuasa, tanda-tanda, mujizat, kesembuhan. Saat saudara memberitakan Yesus sebagai Tuhan, dan Tuhan akan menaruh perkataannya di dalam mulut kita sebagai api. Percaya ini. Dan Tuhan akan membuat hati orang yang mendengar kabar baik lewat perbuatan dan perkataan saudara menjadi kayu api yang terbakar. Nah, inilah yang sebenarnya jadi jatah hidup orang percaya. Ini bagian saudara dan saya. Jadi bukan setelah ditebus kita ngisi waktu dengan hal-hal atau apa, bukan. Hidup Kristen adalah hidup karena percaya. Punya misi, punya visi. Dan inilah kehidupan yang merubah dunia. Baik itu dunia kita yang kecil maupun dunia yang luas secara umum. Sebagai tubuh Kristus yang satu dan am. Nah, saudara, kita mesti ingat ada kebenaran berikutnya tentang mengatakan, memperkatakan apa yang saudara percayai. Nah, ini penting sekali. Amsal 18:21 kita akan baca ya. Ini ayat hafalan bagi banyak orang, tapi seringkali difahami kurang lengkap. Dan kita akan bahas ini. Amsal 18:21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang pertama, hidup dan mati dikuasai lidah, perkataan. Nah, kebenaran ini sejalan dengan tadi surat Yakobus dan Kolose. Pertama, kita masuk ke dalam Yesus Kristus itu adalah karena kasih karunia iman dan hati kita percaya, kemudian mulut kita ngaku bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita menerima zoe, hidup kekal. Betul ya? Jadi hidup kita dipengaruhi oleh apa yang kita katakan. Perkataan iman sekali lagi. Iman yang ada di dalam yang kemudian kita ucapkan itu menyelamatkan saudara dan saya. Perhatikan saudara betapa dahsyatnya perkataan orang percaya. Ini memindahkan umat manusia dari kerajaan maut kepada kerajaan surga. Dari kematian kekal kepada hidup kelimpahan di surga. Di bumi seperti di surga. Ini adalah perkara besar. Bahwa apa yang saudara percaya kemudian saudara katakan itu berdampak pada kekekalan. Nah, yang kedua, kita mendatangkan kerajaan surga di bumi dengan perkataan iman kita seperti yang kita dengar tadi. Dan karena kita berkata, berbuat sesuai dengan yang kita percayai, maka surat Yakobus mengatakan kita bukan orang yang mati iman. Ya, hidup mati dikuasai lidah. Maka kita hidup karena lidah kita mendatangkan kerajaan surga di bumi. Ini kebenaran. Kemudian saudara, ini kuncinya. Bagian B dari Amsal 18. Saya bacakan. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa suka menggemakkan. Suka itu artinya sering menggemakkan. Suka berkata-kata di dalam iman. Maka akan memakan buahnya. Amin. Nah, saudara, ini adalah hukum dunia yang umum sebetulnya. Jadi sangat bodoh kalau orang percaya tidak melakukannya. Misalnya saya kasih contoh.
Kalau ada orang di dunia ini yang tidak punya Yesus, kemudian dia percaya sesuatu, kemudian dia kemana-mana mengatakan apa yang dia percayai. Nah, maka suatu waktu dia akan memakan buah dari apa yang dia katakan. Misalnya, ini yang baik. Seorang sales marketing. Nah, dia itu pasti dapat hasil kalau mulutnya itu bicara. Dia mewartakan dagangannya, mewartakan produknya. Nah, suatu kali pasti ada pembeli datang. Seperti itu. Kemudian, politikus. Meskipun mulutnya menyampaikan dusta, tapi kalau itu dia gemakkan terus-menerus, maka orang-orang itu, masyarakat akan percaya padanya dan milih dia. Dan dia menjabat dan memakan hasil dari apa yang dia suka katakan. Tapi ini contoh yang saya tidak suka karena politikus itu banyak pembohong. Tapi kebenaran ini adalah kebenaran yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Kalau suka menggemakkan, maka kita akan dapat buah. Entah itu sesuatu yang baik atau yang buruk. Ingat ya Yohanes 15, di dalam Yesus saudara akan berbuah-buah banyak. Caranya berbuah-buah banyak adalah perbuatan imanmu harus nyata. Perkataan imanmu harus nyata. Ada contoh yang buruk, misalnya masih ingat khotbah Pendeta Hani minggu tanggal 16. Pak Hani ini mengatakan, kalau ada orang tua suka ngatain anaknya, kalau kamu nakal besok masuk penjara loh kamu. Maka dalam hidup dewasanya, rupanya anak-anak itu benar-benar masuk penjara. Dan orang-orang yang masuk penjara ini disurvei, ditanyai, apakah orang tuamu pernah mengatakan hal demikian? Ternyata pernah. Nah, betapa berbahayanya perkataan seseorang itu di dalam mempengaruhi kehidupan. Nah, saudara, makanya hati-hati dengan yang kita katakan. Ya. Karena itu di dalam iman, maka segala perkataan kita akhirnya termeterai oleh Roh Kudus. Kalau pikiran kita menjadi percaya oleh Roh Kudus dan firman, bahwa misalkan Yesus sudah pernah berjanji, apa yang kamu minta pada Bapa di dalam namaku, dalam nama Yesus, diberikan kepadamu. Nah, kemudian oleh iman mulut kita mengucapkan permintaan kita, maka Tuhan berjanji. Dan dia yang akan menepati. Cuman saudara, tanya pada diri kita sendiri. Seberapa sering saudara di dalam sehari ini menggemakkan lidah saudara, memperkatakan firman melalui mulut saudara di dalam doa iman dan perkataan iman. Seberapa sering? Nah, semakin kita suka menggemakkan lidah, baik di dalam doa maupun perkataan iman, maka di dalam suatu waktu Tuhan kita akan memakan buahnya. Saudara, iman itu kata Tuhan Yesus tumbuh waktu kita tidur, tidak ada yang lihat. Nah, itu bagiannya Tuhan. Silakan baca di Markus 4:26, baca sendiri bahwa iman itu tumbuh seperti tanaman. Malam-malam tidak ada orang lihat, tapi tanaman yang ditabur itu tumbuh. Suatu waktu Tuhan akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Nah, tapi seberapa sering saudara menyiram tanaman iman saudara, itu tanggung jawab kita. Gemakan lidah kita dalam doa dan perkataan iman, maka Tuhan akan menjawab. Ingat, ada urutan perjalanan iman yang harus kita tempuh. Kalau saudara cuma dengar ini kemudian ya, betul, itu bukan iman. Tapi ada sebuah perjalanan iman yang urusannya saudara pribadi dengan Tuhan. Pertama, percaya pada Roh Kudus dan firman. Kemudian, pikiran kita jadi mengerti kehendak Tuhan. Kemudian, kita menabur nyirami iman kita dalam perkataan dan perilaku hidup kita. Jadi orang yang tinggal dalam firman Tuhan dan dalam Roh Kudus, mulutnya tidak akan sembarangan, kelakuannya juga tidak akan sembarangan. Nah, ini kebenaran yang mengubahkan dunia juga. Akhirnya orang dunia melihat bahwa ada Tuhan di dalam gereja. Nah, kemudian Tuhan yang akan menumbuhkan dan membuahkan hasilnya itu berlimpah-limpah.
Kemudian ada pertanyaan, saudara. Loh Pak, kan Tuhan punya kedaulatan, Tuhan punya mau. Dan kita tidak bisa setir Tuhan lewat doa. Apakah iman tidak melawan kehendak Tuhan? Nah, saudara, lain waktu saya akan share tentang macam-macam doa iman, perkataan iman. Supaya saudara tidak salah ngerti tentang kehendak Tuhan. Dan supaya saudara tidak bimbang di dalam berdoa. Apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.